Om, ayo. Sorry ya, bandel banget lo pada. Ayo. Dilaporin sama RT-nya gimana Pak Otman? Sedikit Pak. Mana sih itu? Masuk ya? Hah? Gua masuk ya? Oh, motor mau masuk. Dilaporkan Pak Otman sedikit gimana ternyata? Tutup. Perkembangan dari pengaduan masyarakat itu, makanya hanya dipanggil, tapi kemudian tidak ada kabar selanjutnya. Akhirnya kami memutuskan untuk membuat laporan polisi, dan untuk memperkuat itu, karena ini bukan hanya masalah hukum normatif saja, kami datang kemari untuk lebih memperkuat atau mendorong upaya kami supaya bisa diproses sebagaimana mestinya. Itu yang tadi kami lakukan di dalam, jadi sangat komprehensif dan ya karena mereka yang ahli ya dalam masalah keperempuanan, kemudian juga ada kejiwaannya, jadi kelihatannya memang tidak salah. Akhirnya kami kemari sehingga klien kami pun lebih terbuka ketimbang kepada kami atau bukan bahkan ke lapor polisi, karena tekanan atau intimidasinya sebagai orang yang tertindas ini, ya dia orang kecil ya kan, kemudian diancam ya kan, itu membuat dia sulit menyampaikan apa yang dialaminya itu kepada kami maupun kepada pihak kepolisian. Dan alhamdulillah dengan tadi ibu-ibu Komnas Perempuan, klien kami bisa lebih terbuka ya, lebih lancar, dan banyak hal-hal baru yang kita baru ketahui apa yang terjadi ya mengenai kekerasannya ya, ucapan-ucapannya, ancamannya. Jadi ya bagaimana ya, walaupun dia orang kecil, orang susah ya, tapi kan dia juga manusia seperti kita. Tapi kelihatannya memang dia tidak diperlakukan sebagaimana manusia pada saat itu, sehingga dia begitu terintimidasi, trauma, dan akhirnya tidak bisa mengungkapkan apa yang dialami dengan lancar. Bentuk ancamannya seperti ya, ancaman akan dipenjarakan ya. Bayangin dia di sini merantau ya, jauh dari timur sana, dari Kupang, jauh dari keluarga. Sebenarnya sudah baik juga bekerja di sana dengan keluarga itu, tapi karena ada peristiwa apa, kita nggak mau, saya tidak mau campur urusan itu. Tiba-tiba dia menjadi seperti musuh oleh yang terlapor itu, dan diperlakukan yang menurut kami ya tidak manusiawi lagi. Ya, puji Tuhan, saya udah agak lega, udah ketemu sama istri. Kencengan dikit, kencengan. lebih keras. Saya udah lega dan ya rasanya udah agak terlindung sama orang-orang terdekat yang sementara dampingi saya. Apa saja nih? Di awal ya, pada tanggal 24 Februari saya bawa omah yang saya ngurus di rumah sana untuk vaksin. Pas habis dari vaksin pulang, saya dipanggil sama ibu DT dan saya ditanya, kamu masih berkomunikasi sama si M? Iya, saya jawab iya masih, tapi jarang. Ngomong apa aja kamu? Paling nanya kabar omah gimana, sehat, rumah gimana, aman. Saya bilang gitu. Terus kata si DT, kamu jangan bohong deh sama saya, jujur deh sama saya, katanya gitu. Udah, akhirnya dia nanya, kamu pergi ke pasar sama siapa, di mana? Saya bilang ke pasar terdekat sama supir namanya I. Udah, pulangnya pakai bajai. Udah gitu ngambil handphone saya sama si DT, ngambil, dirampas handphone saya. Kebetulan saya masih cari kontak yang bernama M, dan dia udah duluan tarik handphone saya langsung. Dia ngomong, kata si M, kamu ngomongin saya pakai guna-guna, kata si DT. Ya saya kaget dong, sesuatu yang saya nggak pernah ucap tiba-tiba ditanya kayak gitu. Ya saya jawab apa? Saya bilang, kata si M, saya ngomongin ibu pakai gitu, pakai guna-guna gitu. Iya, kata si M ngomong gitu. Semuanya dia tahu dari kamu. Kamu angkat kaki
kaki dari rumah saya. Dan dia ngomong tangannya itu nggak pernah diam pada saat tanggal 24. Kamu mulai sekarang angkat kaki dari rumah saya, kata si DT. Saya bilang baik, saya akan pergi. Kamu akan saya penjarakan, katanya. Saya penjarakan kamu. Saya bilang silahkan. Lah udah gitu handphone saya masih tetap bersama dia, nggak mau dibalikin. Saya berusaha untuk mengambil handphone saya. Pada saat itu saya mau tanya si M benar atau tidak saya ngomong ibu pakai guna-guna. Ternyata dia nggak mau balikin handphone saya, masih tetap saya nggak mau balikin handphone saya, handphone kamu, katanya. Dah, kamu benar-benar jahat ya, jahat kamu, katanya, kata si DT. Pengkhianat kamu yang merusak rumah tangga saya, ngomong gitu si DT. Ngomong mataku sambil dicolok-colok gitu sama si DT. Jahat benar-benar kamu, gila kamu, sinting kamu, katanya gitu. Dah, saya cuman terima kasih aja, makasih. Nggak habis pikir ternyata kamu biang keroknya, kamu yang merusak rumah tangga saya. Kamu kalau mau berpihak sama si H, ikut aja H, biar gila ketemu gila, katanya gitu, kata si DT. Dah 5 menit kemudian begitu dia ngomong, kamu tahu nggak, aku yang mau menceraikan bapak, bukan bapak yang mau menceraikan saya, ngomong gitu si DT. Saya diam, handphone pun saya masih berusaha untuk mengambil handphone saya, tetap nggak dikasih sama dia. Kamu tunggu aja si B, katanya. Saya tunggu. Nggak lama kemudian ada tim-timnya datang. Tim-timnya itu yang pertama namanya N, orang terdekatnya si ibu DT. N, terus N, S, F, V2, VV-nya 2. VV datang. Semua handphone karyawan yang di rumah waktu itu tanggal 24, semua pembantu handphone disita sama mereka. Semua pembantu, security maupun supir handphone disita sama mereka semua. Diinterogasi satu persatu. Sampai handphoneku yang saya sendiri yang diinterogasi terakhir. Saya diinterogasi sama orang yang bernama N. P. Itu handphone aku diinterogasi sama kayak gitu. Saya dipanggil 3 kali sama si P. Handphone sampai jam berapa ya, jam sore lah, udah jam 6 gitu. Saya dipanggil, ungkapin lagi masalah kejadian itu, yang isi handphonenya apa, saya jelaskan semua. Masih aja saya ditekan sama si P untuk jujur, sedangkan saya udah jujur semua, masih aja. Kamu harus jujur, saya belum percaya kalau kamu udah jujur. Aku nggak tahu ya Mbak, katanya, kata si P. Aku nggak tahu Mbak udah jujur atau belum, tapi Tuhan ada. Pada saat itu saya dimarahin sama si DT, ngomong, kita ini punya Tuhan loh. Ada Tuhan, ingat ada Tuhan, kata si DT. Ada karma. Ya, diam handphone aku kita semua pembantu diinterogasi satu persatu. Lalu handphone saya pun masih, KTP diminta lagi, ditahan sampai jam 6 sore baru dibalikin. Terus malam saya telepon sama teman saya yang bekerja sama si M. Nah besok pagi tanggal 25 pagi si DT turun dari kamar lantai 2 masuk ke kamar Oma yang saya ngurus. Saya sementara ngajarin orang baru yang mengurus kamar Oma itu. Tiba-tiba dia masuk, Erni, kamu ngomong apa lagi sama si M? Hah? Kamu telepon apa lagi? Kamu ngadu apa lagi sama si M? Kata si DT. Terus saya bilang, ibu, saya nggak ngomong sama si M. Yang saya ngomong sama yang saya telepon itu sama si pembantunya, bukan si M. Bohong kamu, nggak mungkin. Kamu jujur deh sama saya. Kamu ngomong apa? Kamu ngadu apa lagi? Benar-benar kamu ya. Mau kamu apa sih, katanya? Tangannya masih. Mau kamu apa sih? Mau kamu apa sih sebenarnya? Heran deh sama kamu. Gila, benar-benar jahat kamu. Kamu yang merusak rumah tangga saya. Gitu. Dan gitu mataku masih tetap dicolok-colok sama dia. Terus saya bilang gini, ibu, saya juga manusia seperti ibu. Jadi kalau ngomong tangannya tolong. Kamu benar-benar ya binatang kamu, katanya. Aku dikatain binatang sama ibu DT pada tanggal 25.
Februari. Nah, gitu nggak lama si B masuk ke kamar yang sama. Nih katanya. Kamu tahu nggak, kita sama papa itu sama-sama kuat. Papa punya duit, kita punya duit. Cuman bedanya kita sama papa, kita orang baik. Itu kata si P. Nah, udah gitu si DT ngomong lagi. Kamu tahu nggak? Kamu tahu siapa yang sayang Oma? Yang sayang Oma itu siapa? Yang si M bilang yang sayang Oma. Yang adanya dia maling mas Oma di sini katanya. Si M dituduh maling masnya Oma. Dan dia punya utang 1 M sama Oma. Itu yang namanya sayang? Nggak ada. Yang sayang ibu saya itu saya. Tuh ngomongnya. Kamu tahu, emang ada peduli, si M peduli sama Oma? Nggak ada kan? Yang adanya setiap kali ada bapak, baru dia nongol katanya gitu. Udah ya, saya nggak tahu masalah sampai situ apa. Mau utang apa pun saya kan nggak tahu. Kalau dia nggak ngeluarin sendiri dari mulutnya kan. Udah tanggal 25 itu handphone sama KTP saya diambil lagi sama si B. Sampai sore jam 7-an saya udah mau minta berhenti dari sana karena udah tertekan, dicaci maki terus di sana. Ya udah, handphone saya dibalikin. Udah, kejadian 24 sampai tanggal 25. Tanggal 25 saya langsung keluar. 25 malam. Gaji padahal sudah 3 tahun. Saya 3 tahun di sana. Emang gaji saya kan kebetulan belum sampai tanggal yang saya mau gaji. Jadi saya terima sebagian gitu. Sebagian. Emang dikasih cuman nggak full. Tapi dari pihak ya gini ya, semua orang punya hak membela diri. Jangankan bahkan kalau sudah jadi tersangka atau terdakwa pun boleh berbohong, boleh tidak menjawab, diam, itu haknya. Tapi yang jelas dengan LP itu kami dan pihak kepolisian sudah menyimpulkan bahwa bukti-bukti awal itu, bukti permulaan itu sudah memenuhi sehingga terjadinya LP. Nah, untuk apakah itu benar, kebenaran sejauh mana, detailnya seperti apa, itu proses penyidikan karena itu pro justisia. Kita nggak mau ikut campur. Kemudian yang tadi diceritakan soal keributan di keluarga itu juga bukan kuasa, kita nggak punya kuasa untuk membicarakan itu. Tapi ya ini ya nggak apa-apa. Saya udah dengar anak-anak itu barusan kita dengar. Apa tanggapan ibu? Itu fitnah, nggak benar. Nanti kita buktikan. Kalau misalnya saya melihat handphone itu masih normal, apalagi kalau itu handphone pacar. Kamu pun sering lihat kan handphone pacar? Itu kan berarti ada seseorang mastermind di belakang laporan ini. Oke? Nggak pernah ada itu soal apa penyekapan. Anda betapa melihat nih, betapa indahnya kata-kata di medsos. Memakai kata-kata Tuhan, mami, papi, baby. Tapi istri yang baik begini dilaporin polisi. Benar, Bang. Lihat aja. Jadi teman-teman nanti ini kan semua urusan polisi. Kalau ini kan udah dilaporin nih, nanti lihat aja gitu. Karena kejadiannya pun kalau sampai kita buka akan lumayan memalukan untuk biasanya. Kita juga punya bukti-bukti soalnya. Jadi kalau itu jadi konsumsi publik lumayan memalukan. Jadi intinya katanya ada oknum, saya nggak sebut nama, yang tinggal di rumah dia, yang sering kasih info-info kejadian di rumah dia ke rumah sebelah. Siapa nama itu nanti kita lihat. Jadi nggak ada itu semua, itu cerita buatan. Nggak ada itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.